Samto Syanturi dengan NIM 2302000322. Dengan saya Surya Harsono dengan NIM 2302000321. Dengan saya Amorika Kijatuh Hamara Lubis dengan NIM 230200319. Dengan saya Diskes Pautar dengan NIM 2302000313. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan street interview mengenai hukum perdata internasional di Universitas Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Hukum. Selamat menyaksikan. Mungkin agak ada kemiripan dengan hukum perdata untuk mengatur urusan privat dari beberapa orang, namun bedanya di sini ada indikasi lintas negara atau negara yang bukan dari Indonesia itu sendiri. Pribadi, hukum perdata internasional itu hukum yang mengatur tentang konflik private, tapi dia sangkatannya itu cakupannya itu internasional. Jadi sepengetahuan saya dengan HP itu hukum perdata nasional itu berkaitan dengan hukum keperdataan yang mengatur tentang hubungan lintas batas negara gitu. Nah, untuk asal sendiri ya karena dia perdata pasti dia berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Sebenarnya hukum perdata internasional itu hukum yang berasal dari perjanjian kontrak internasional, di mana subjeknya itu dia bisa berasal dari negara yang sama, namun objeknya berada di luar negeri, ataupun subjeknya berbeda negara dan objeknya juga di negara yang berbeda juga. Hukum perdata itu internasional itu dia hukum perdata internasional, tapi itu ada unsur asingnya, foreign elemennya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu hampir mirip, tapi beda sih sebenarnya. Karena kalau HTI itu kan hubungan privat, tapi ada elemen asingnya. Menurut saya berbeda ya, karena kalau hukum internasional itu sendiri kan mengatur kayak hubungan negara dengan negara lain, tapi kalau perdata internasional ini lebih privat lagi, kayak orang-orang dari negara tertentu dengan negara-negara lain gitu. Beda sih, karena kalau hukum perdata internasional dia kan lebih ke private law gitu kan, tapi kalau dia si hukum internasional itu dia lebih ke umum, jadi kayak general orang tuh udah tahu lintas batas negara dia. Ini ya karena dia melintasi batas negara itu contohnya subjeknya yang asing atau yang beda negara atau objeknya yang ada di negara lain. Kalau dari itu sendiri juga sama, cuma kalau misalnya objek itu lebih ke misalnya perjanjian atau kontrak itu di asing, di negara asing dibuat atau terkait dengan negara itu lebih itu. Cara kita mengkualifikasi bahwa sertifikasi HP itu kita lihat dulu kasusnya. Permasalahannya ada mencakup perdata arah ranah internasional atau enggak? Kalau ada ya itu perdata yang Indonesia, kalau ada mungkin Perdata internasional itu sangat berbeda saudara dengan hukum internasional, karena hukum internasional memiliki banyak cabang ya. Ada hukum humaniter, ada hukum lingkungan internasional. Kalau perdata internasional itu berbeda dia. Intinya itu hukum yang mengatur tentang perorangan. Supaya ada pengetahuan aku ya kak, jadi kalau saya HP ini atau HP ini kan dikenal dengan hubungan perdata internasional. Jadi dari kata internasional ini kita udah tahu pasti ada hubungan dengan negara asing gitu kan. Jadi kalau sengketa HP ini itu menyangkut dari negara yang berbeda dan juga mengenai sistem hukum yang berbeda di antara keduanya. Jadi unsur yang paling penting dalam sengketa HP itu adalah unsur adanya unsur negara asing dan juga hukum yang berbeda antara kedua negara tersebut. Salah satu indikasinya yang dapat menjadi pembeda itu kayak orangnya. Mungkin orangnya ada yang kayak beda kewarganegaraan atau mungkin dari dasar hukum atau pilihan hukum. Kan undang-undang dari negara tertentu beda dengan negara lain. Udah pasti permasalahannya private ya sifatnya. Terus juga ada unsur-unsur asing, mungkin satu lebih unsur asing di dalamnya, mungkin baru dapat dikatakan menjadi permasalahan perdata. Menurut saya yang menjadi sumber dalam hukum perdata internasional adalah beberapa hukum nasional yang ada di dalam kontrak tersebut. Kalau dasar hukumnya itu merupakan dari hukum nasional sendiri. Karena kalau kita bicara hukum nasional satu negara itu berbeda. Kalau sumber hukum dari hukum perdata internasional ini sebenarnya melibatkan tentang hukum perdata dari antara 14 negara itu. Jadi hukum
hukum tersebut dari sumbernya itu kan misalnya hukum dari Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain yang disatukan melalui proses seperti harmonisasi dan juga melalui proses yang namanya unifikasi. Jadi dasar hukum ini dipergunakan untuk mengadili dan memutuskan perkara yang bersifat lintas negara. Dalam hal ini yang mengandung tentang unsur asingnya. Salah satunya itu hukum nasional. Yang saya tahu ya, hukum perdata internasional itu dasar hukumnya itu hukum nasional. Kalau asas sih aku sedikit tahu kayak asas nasionalitas, asas tempat kayak di mana kontraknya dilakukan, hukum negara tersebut yang berlaku, asas pilihan hukum, dan asas teritorial dan asas domisili. Itu aja sih yang berlaku. Asas kewarganegaraan, asas lex loci contrarius, di mana HPI itu ditentukan kayu yang berlaku ditentukan di mana suatu perbuatan atau suatu peristiwa hukum diadakan. Terus ada asas lex loci contrarius, terus ada lex domisili sama asas lex rei. Nah, untuk loci contrarius itu sendiri dia yang mengatur perjanjian sesuai hukum di mana perjanjian tersebut dibahas. Sedangkan untuk lex domisili dia mengatur keadaan kewajiban individu berdasarkan tempat tinggal tetap negara mereka, dan terakhir ada lex rei itu dia mengatur benda tergerak berdasarkan lokasi benda tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa, di mana sengketa itu bukan hanya mencakup tentang dasar hukum negara suatu negara, tapi juga ada unsur asli atau negara lain. Setahu saya tujuan dari HPI ini adalah ketika terjadi konflik atau sengketa antar individu dengan yurisdiksi yang berbeda, dengan yurisdiksi negara yang berbeda, hukum perdata internasional ini menjadi solusi bagi kedua individu tersebut jika terjadi konflik karena perbedaan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Mungkin tujuan dari adanya hukum perdata internasional ini karena mungkin ada nih kasus-kasus yang maksudnya ada kasus yang terjadi orangnya berbeda dan pilihan hukumnya tentu juga berbeda kan, dasar hukum negara mana yang diperlakukan. Jadi kayak dibuat perjanjian internasional untuk mengatur apabila terjadi sengketa yang ada nih kaitannya dengan negara luar atau lintas negara. Kalau tujuan HPI ini kalau menurut gue pribadi untuk menyelesaikan sengketa antar negara ya. Karena bisa aja berbeda negara itu beda juga sistem hukum. Jadi dibutuhkan HPI untuk menyelesaikan sengketa. Pendek pengetahuan aku ya kak, choice of law itu adalah pilihan hukum yang dipilih oleh dua orang atau dua negara, di mana ketika ada sengketa mereka itu memilih ketentuan hukum mana yang akan dipakai oleh mereka. Sedangkan kalau choice of law itu adalah di mana antara dua negara nih atau misalnya antara dua belah pihak itu memberikan atau melakukan di dalam sebuah perbuatan mereka yang diletakkan di dalam sebuah klausul di mana mereka itu menentukan lembaga penyelesaian sengketa yang akan mereka pilih dalam menyelesaikan sengketa yang jika nantinya terjadi di dalam hubungan hukum antara mereka. Kalau choice of law itu pilihan hukum negara mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa atau konflik. Kalau choice of forum mungkin lebih ke negara mana atau di mana nanti mereka akan memilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kalau untuk abang, choice of law ya yang tadi disebut, choice of law itu merupakan pilihan hukum yang kita pilih atas kasus yang kita hadapi. Jadi misalnya kalau kita kasus itu tentang HPI, kita misalnya ada pilihan Indonesia atau Jerman gitu misalnya. Dalam kasus politik kita bisa tentukan kita mau di Indonesia atau di Jerman. Itu pengadilannya kita mau di mana untuk kasus itu bisa Choice of law itu dia kayak buat memilih mau hukuman yang seperti apa. Kalau choice of law itu dia pilihan hukum, jadi dia memilih hukuman yang akan dilakukan. Sedangkan choice of law itu dia memilih pengadilan mana yang memiliki jurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Choice of law itu lebih ke pilihan hukum mana yang akan ketika terjadi persengketaan dalam perjanjian internasional. Kalau lex forum itu pengadilan mana yang dipilih dalam menyelesaikan perkara perjanjian internasional. Secara garis besar ada persamaan, cuman biasanya perjanjian itu ya berisi hal-hal tertentu, cuman kontrak dia berisi hal-hal yang berbau ekonominya. Saya sih beda, karena kalau perjanjian itu lebih kayak subjeknya, jadi perjanjian itu semua orang itu bisa lakukan. Kalau kontrak itu hanya orang-orang yang terlibat saja yang membuat kontrak tersebut.
kalau mereka? Sama sih, kalau kontrak sifatnya lebih privat, cuma antara dua pihak. Kalau perjanjian dan kontrak itu termnya menurutku sama ya, karena sama-sama menghasilkan perikatan. Kecuali kalau kita bahasnya MOU, Memorandum of Understanding, itu baru berbeda dengan perjanjian atau kontrak. Jelas dari katanya saja jelas ada perbedaan. Kalau nasional itu ruang lingkupnya ya di satu negara nasional, sementara kalau internasional itu tentu lingkupnya melampaui lintas batas negara. Sama, ada kesamaan karena perdata ya tetap perdata, walaupun internasional maupun nasional tetap perdata. Cuma yang beda ya ada ranah mencakup internasional tadi. HPI sama hukum perdata nasional itu nggak sama. Dari kenapa nggak sama? Dari namanya aja udah beda ya, ada internasionalnya sama nasional. Nah, kalau internasional yaitu cakupannya lebih luas. Jadi kita itu bukan hanya di negara itu sendiri aja, tapi antar negara. Sedangkan kalau misalnya di hukum perdata nasional itu cuman hubungan private antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia. Kalau hukum perdata tuh sedikit lebih berbeda dengan hukum perdata kita. Kalau hukum perdata kan lebih ke mengatur hubungan domestik, tapi ini ya tidak memiliki unsur asing. Kalau hukum perdata internasional dia hubungan privat sama privat, tapi mengandung elemen asing di dalamnya. Hukum yang berlaku bagi pasangan tadi yang salah satu pihak dari Amerika kemudian salah satu lagi dari Inggris, maka hukum yang berlaku menurut saya adalah hukum Prancis yang dimana lokasi itu kan di Paris tadi ya, kan ada asas lex locis celebrationis di mana lokasi pernikahan itu diadakan, maka hukum itu yang berlaku. Sistem hukum dari Prancis sendiri karena memakai asas lex locis celebrationis juga, jadi di mana dia melangsungkan perkawinan tersebut, di situ hukum yang berlaku. Sama sih, di mana perbuatan hukum yang dilakukan itu hukum yang berlaku. Jadi kayak suami dan istrinya itu kan udah beda warga negara nih dari awalnya, namun melaksanakan pernikahan yang bukan negara asal masing-masing dari kedua belah pihak. Menurut saya untuk menyelesaikan perselisihan apabila terjadi konflik seperti yang tadi itu, kita memilih kayak di negara mana orang itu melangsungkan pernikahan. Jadi hukum yang dipilih itu hukum dari mana orang itu melaksanakan pernikahan di negara mana. Tadi kan di negara Prancis. Jadi menurut saya apabila terjadi perceraian akan mengikuti hukum dari negara yang di mana mereka melangsungkan pernikahan. Itu hukum yang berlaku di mana tempat mereka melangsungkan pernikahan. Kalau itu bisa di mana aja ya. Kalau paling pas itu di tempat domisili mereka. Karena mereka menikah di Paris. Kalau mereka tinggal di Paris juga itu lebih confidence rasanya kalau mereka juga melakukan gugatan perceraian mereka itu di tempat dilaksanakan pernikahannya. HPI adalah suatu hukum yang mengatur suatu masalah perdata yang jalannya terdapat suatu unsur asing atau foreign element. Hal ini artinya dalam masalah perdata tersebut terdapat dua atau lebih sistem hukum. Nah, fungsi HPI di sini adalah untuk memilih hukuman yang berlaku pada masalah tersebut. Hukum perdata internasional dan hukum internasional itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Hukum perdata internasional itu mengatur tentang hubungan-hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing, seperti kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda atau melibatkan objek yang ada di luar negeri. Hukum perdata internasional itu berfokus pada aturan yang berkaitan dengan masalah perdata seperti kontrak internasional, kewarganegaraan yang berbeda, dan prosesnya yang melibatkan unsur asing. Sedangkan HI itu tentang hukum internasional mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional termasuk hukum perang, perdamaian, dan hak asasi manusia. Hukum internasional itu bersifat publik dan hukum perdata internasional itu bersifat privat. Tidak semua masalah sengketa dapat diindikasikan sebagai suatu hukum perdata internasional. Yang dapat diindikasikan sebagai salah satu sengketa dari hukum perdata internasional adalah apabila di dalamnya terdapat unsur asing atau foreign element. Dalam hal ini, unsur asing ini dapat berupa perbedaan dari kewarganegaraan, tempat lokasi penanganan kontrak, perbedaan bahasa dalam kontrak, mata uang, dan tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Selain itu, yang dapat menjadi sengketa dari hukum perdata internasional adalah sengketa yang bersifat privat, yaitu sengketa yang di dalamnya mengatur hubungan antara individu juga dengan badan hukum. Dasar hukum perdata internasional itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah pasal 16AB yang mengatur tentang status dan wewenang subjek hukum
yang mengatur tentang benda tidak bergerak. Yang berlaku itu adalah hukum di mana benda itu terletak sesuai dengan asas lex terkait, dan ada pasal 18AB yang menyatakan bahwa setiap bentuk perbuatan ditentukan oleh hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan sesuai dengan asas lex loci celebrationis. Selanjutnya ada Undang-Undang Indonesia yang mengatur juga seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur aspek-aspek perdata yang berhubungan dengan unsur asing. Asas-asas hukum perdata internasional ya. Jadi ada banyak asas-asas hukum perdata internasional, tapi mungkin yang saya jelaskan akan yang dasar-dasarnya, seperti mungkin yang pertama asas lex loci contractus. Jadi untuk melihat sistem hukuman yang berlaku untuk suatu perjanjian ataupun kontrak bisa dilihat di mana kontrak itu dibuat. Nah, tapi untuk lex loci contractus sulit diterapkan karena sekarang ada sebutan itu kontrak elektronik. Nah, gimana kontrak elektronik ini? Dia tuh dibuat di dunia maya, tidak ada diketahui di mana di negara mana tuh dibuat kontrak tersebut. Nah, karena adanya masalah ini, maka dikenal juga dengan asas yang disebut lex loci solutions yang bisa melihat gitu kontrak ini itu di mana akan dilaksanakan. Seperti apakah kontrak ini merupakan kontrak proyek yang dilaksanakan di Belanda, maka hukum Belanda lah yang digunakan. Ataupun kalau misalnya di proyek dilaksanakan di Indonesia, maka di Indonesia lah sistem hukum yang berlaku. Itu untuk lex loci solutions. Nah, kemudian ada lagi mengenai satu lagi asas yang juga penting, merupakan asas most characteristic connection. Ini merupakan asas yang intinya dilihat center of gravity atau titik pusat gravitasinya itu di mana gitu. Pastinya adalah memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia jika melakukan kontrak terhadap orang luar, kemudian memberikan harmonisasi pada hukum yang ada di dunia. Kemudian juga menentukan yurisdiksi atau hukum yang akan berlaku bagi suatu perkara kontrak yang telah dibuat secara internasional, dan juga melindungi hak individu, dan juga mendorong kerjasama internasional dan juga meningkatkan ekonomi global. Choice of law artinya pilihan hukum. Artinya para pihak yang mengusung dapat menentukan hukum mana yang berlaku untuk jadikan acuan dalam masalah perdata mereka. Kemudian choice of law artinya adalah para pihak dapat memilih pengadilan mana yang dilakukan atau digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mereka. Kebanyakan orang sering beranggapan bahwa perjanjian dan kontrak adalah satu hal yang sama. Padahal sebenarnya tidak begitu. Perjanjian lebih dikhususkan kepada suatu perikatan yang bersifat umum dan juga di dalamnya mengatur hubungan antara orang banyak. Sedangkan kontrak lebih dikhususkan pada suatu hal yang bersifat perdata yang di dalamnya mengatur hubungan antara individu dengan badan hukum, individu dengan individu, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi atau perdata. Dapat kita lihat dari cakupan wilayahnya. Kalau hukum perdata nasional hanya mengurus atau terkait tentang domestik yang terjadi hanya dalam satu negara dan hanya satu hukum nasional yang ada berlaku. Sedangkan hukum perdata internasional itu sendiri cakupannya luas, yaitu internasional, di mana dapat terjadinya dua atau lebih pertemuan hukum nasional, sehingga perlunya HPI ini untuk hadir menentukan hukum nasional mana yang akan digunakan. Kemudian yuridiksinya, di mana hukum perdata nasional ini hanya bagi satu kewarganegaraan, hanya berlaku pada satu yurisdiksi. Sedangkan untuk hukum internasional ini, seperti yang saya bilang, perdata internasional ini berlaku dua atau lebih yurisdiksi. Nah, baru kita lihat penerapan asas ini pada suatu kasus ya. Misalnya pada suatu kasus warga negara Amerika dan warga negara Inggris menikah di Prancis itu, hukuman yang berlaku. Nah, kalau ini kita bakal melihat ada sebutannya asas lex loci celebrationis. Intinya apa asas ini? Asas ini artinya dia melihat bahwa perkawinan itu berlaku sistem hukum di mana perkawinan itu dilaksanakan. Maka kalau misalnya warga negara Amerika dan warga negara
Inggris ini meningkat di Prancis, maka sistem hukum Prancis lah yang digunakan menurut asas resolusi rasionalis. Aduh, panas sekali bos. Panasnya. Iya lo panas sekali, gak kuat aku. Iya kan? Aduh, akhirnya selesai juga wawancara kita. Terima kasih semua.